Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi pelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar tentang alkana, yaitu hidrokarbon yang semua ikatannya berikatan tunggal. Kemudian kita juga sudah mengenal deret homolog alkana, ya, dari yang C-nya 1, ini ya, C-nya 1 atau bisa ditulis CH4, C-nya 2, C-nya 2 hanya ada 6, ditulis C2H6 atau CH3, CH3. C-nya 1 namanya tadi metana, kemudian etana, kemudian berikutnya C3, C3H8 namanya propana, kemudian C4 butana, C5 pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Nah, ini kalian hafalkan ya, dihafalkan, harus hafal ya, harus hafal. Jadi untuk belajar tidak cukup paham saja, tetapi ada hal-hal tertentu yang harus dihafal, termasuk ini deret homolog alkana dari 1 sampai 10 paling tidak kalian hafal. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan dengan tata nama atau aturan penamaan dari alkana. Yang pertama, pilihlah rantai yang paling panjang sebagai rantai utama. Rantai yang paling panjang maksudnya yang jumlah atom C-nya paling banyak. Nah, kemudian yang C-nya lebih sedikit ini dianggap sebagai cabang. Kemudian nama cabang adalah dengan mengganti akhiran ana pada alkana yang sepadan dengan akhiran il. Misalnya C-nya 1, ini ada akhiran ana, metana, diganti akhiran il menjadi metil. Etana menjadi etil. Propana menjadi propil, ya. Butana menjadi butil. Kemudian aturan yang ketiga, berilah nomor pada rantai utama, yang diberi nomor pada rantai utama, sehingga atom C pada rantai utama tersebut yang memiliki cabang mendapatkan nomor sekecil mungkin. Nah, sekarang contohnya, ini ada sebuah alkana, C-nya kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini sama panjangnya, maka kalian boleh memilih salah satu, yang ke bawah ini, yang ke bawah atau yang lurus ini sebagai rantai utama. Ini sama saja. Misalnya kita memilih yang lurus, ya. Ini langkah pertama. Berarti nama utamanya nanti pentana, ya, pentana. Kemudian ada cabangnya. Kita lihat ini ada cabangnya berupa CH3, C-nya 1, namanya apa? Metil. Nah, kita beri nomor di rantai utama. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, maka cabang ini mendapatkan nomor 4. Kalau dari kanan 1, 2, C yang ada cabangnya ini nomornya 2, maka yang kita pilih penomorannya dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, sehingga ini gugus metilnya, gugus cabangnya ada di C nomor 2, maka namanya 2 metil pentana, 2 metil pentana. Kemudian 1, 2, 3. Jadi langkah pertama memilih C yang paling banyak, 3. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, berarti kita anggap C-nya
yang paling panjang ada 4 ya, rantainya yang paling panjang C-nya ada 4. Kemudian kalau ini sudah rantai utama, maka sisanya merupakan cabang. Cabangnya berupa CH3 gugus metil. Kalau kita beri nomor dari bawah 1, 2, 3, ini cabangnya nomor 3. Kalau dari atas ini 1, 2, ini cabangnya nomor 2. Sehingga kita pilih yang dari sini 1, 2, 3, 4. Maka namanya 2 metil ya. Cabang metil ini ada di C nomor 2, 2 metil butana. Nah, kemudian jika cabangnya ada 2 atau lebih ya, ada 2 atau lebih, maka untuk 2 cabang yang sama ini diberi awalan di. Kemudian kalau 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Contohnya seperti ini ya. Ini ada yang paling panjang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka rantai paling panjang mempunyai 5 atom C. Berarti nanti nama paling belakangnya, nama utamanya adalah pentana ya, pentana. Kalau ini sudah rantai yang utama, maka yang lain adalah cabang. Cabangnya ada 2, metil dan metil. Berarti ada 2 cabang yang sama. Kalau kita beri nomor dari kiri, maka cabang ini mendapatkan nomor 3. Ini nomor 4. Kalau dari kanan, nomor 2 dan nomor 3. Maka kita pilih yang dari kanan. 1, 2, 3. Cabang di nomor 2 dan 3. Berarti ada 2 metil. Kita beri awalan apa? Di metil pentana. Di nomor berapa? Di nomor 2 dan nomor 3. Sehingga 2,3. Nah, nanti kalau seandainya cabangnya di atas, di sini misalnya, ini ada punya cabang 2, dipindah ke sini, berarti namanya 2,2 dimetil pentana ya. Nah, kemudian aturan yang kelima, jika cabangnya tidak sama, maka urutannya adalah berdasarkan urutan alfabet A, B, C, D, E, F, G, H dan seterusnya ya. Nah, misalnya ada cabang namanya metil, kemudian ada lagi propil. M dengan P dulu mana? Dulu M, maka kita pilih metil dulu ya. Menulisnya nanti metil dulu. Nah, D-nya, tri dan sebagainya ini tidak diikutkan. Yang diikutkan hanya huruf pertamanya saja, metil, etil, propil ya. Nah, ini contoh ada senyawa hidrokarbon yang rumus bangunnya seperti ini. Ini kurang garis ya, kurang garis. Kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau dari sini juga sama saja. Nah, kalau ini sebagai rantai utamanya, maka yang lain cabang. Ini cabang ya. Ini cabangnya ada 2. Yang satu C-nya 3, C-nya 1, hanya yang 3, C-nya 1, namanya metil. Kemudian C-nya 2, etana menjadi etil ya. Huruf E dengan M dulu mana? Dulu E, maka nanti menyebutkannya E dulu. Walaupun kalau kita beri nomor 3 ini lebih besar dari 2, tapi menyebutkannya etil dulu ya, sehingga namanya yang utama ada 6, berarti nama utamanya adalah
heksana ya. Ada gugus metil di nomor 2, gugus etil di nomor 3. Etil didahulukan sehingga menyebutnya 3 etil 2 metil heksana. Ya, sementara cukup dulu.